Pagi bang, sehat bang, kondisi bang. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel memperingatkan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa untuk berhati-hati. Noel mengaku memiliki informasi yang menyebut Purbaya berpotensi mengalami nasib serupa dengannya. Noel juga menegaskan bahwa modus yang dialaminya memiliki kemiripan dengan kondisi yang dinilai tengah mengintai Menkeu Purbaya. Menurut Ebenezer, resiko tersebut muncul apabila Purbaya mengganggu kepentingan pihak-pihak tertentu. Ini buat Pak Purbaya nih, masa Pak Purbaya modusnya hampir sama semua. Hati-hati Pak Purbaya, sejengkal lagi nih saya mendapatkan informasi A1, Pak Purbaya akan dinoelkan. Hati-hati tuh Pak Purbaya, siapapun yang mengganggu pesta para bandit-bandit ini, mereka akan melepaskan anjing liar untuk gigit Pak Purbaya. Kasihan Pak Purbaya, ada pesta yang terganggu. Alih-alih diberi peringatan, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa tak gentar mendengar peringatan dari Immanuel Ebenezer. Purbaya mengaku ia berbeda dengan Noel yang menerima uang secara tidak resmi. Selain itu, Purbaya tak punya kepentingan kelompok tertentu, karena sebagai Menteri Keuangan, ia hanya bertanggung jawab kepada Presiden Prabowo Subianto. Kan terima duit, gue mah nggak terima duit. Dijebak Pak. Dijebak gimana? Katanya menurut karena dia kasus Bapak tuh mengganggu para bandit gitu Pak. Oh biar aja, yang penting gue nggak terima duit. Noel kan terima, kayaknya terima ya? Terima kan dia? Terima. Ya terima, kan gue nggak terima duit, gaji gue gede di sini, cukup. Jadi kasusnya kecil dan saya nggak tahu kenapa Pak Noel ngomong seperti itu. Mungkin dia, mungkin sebelah sama gue juga, saya nggak tahu. Tapi case seperti itu di saya mungkin amat kecil kemungkinan terjadi, kecuali saya mulai terima uang di luar gaji ya. Kita kan tetap aja akan reformasi Noel, saya. Yang penting kan saya nggak terima uang gitu. Begitu kita terima uang, saya terima uang, saya akan amat riskan posisinya. Nggak bisa gerak sana sini, pecat orang nggak bisa, geser orang nggak bisa, karena orang akan laporkan bahwa saya terima uang dan akan dibocorkan. Jadi selama kita ya gitu-gitu aja bersilah kira-kira lurus, harusnya kalau seperti Noel nggak ini. Mungkin kalau ada yang jebak naruh uang tiba-tiba di mobil saya, itu mungkin kejadian, tapi kan harus ada latar belakangnya dari kasus seperti apa. Saya sih rasanya nggak ada urusan, saya hanya bertanggung jawab ke Presiden, yang lain saya nggak peduli. Katanya Pak Purbaya akan Noelkan. Bapak udah dengar belum Pak? Itu tanggapan Bapak gimana? Saya nggak ngerti apa sih maksudnya. Jadi Bapak akan bisa seperti Pak Noel gitu Pak, dijadikan tersangka gitu Pak. Dijebak. Noel kan terima duit, gue mah nggak terima duit. Dijebak Pak. Dijebak gimana? Katanya Menurut karena dia, kasus Bapak tuh mengganggu para bandit gitu Pak. Oh biar aja, yang penting gue nggak terima duit. Noel kan terima, kayaknya terima ya? Terima kan dia? Terima. Ya terima, kan gue nggak terima duit, gaji gue gede di sini, cukup. Jadi kasusnya kecil dan saya nggak tahu kenapa Pak Noel ngomong seperti itu. Mungkin dia, mungkin sebelah sama gua juga, saya nggak tahu. Tapi case seperti itu di saya mungkin amat kecil kemungkinan terjadi, kecuali saya mulai terima uang di luar gaji ya. Pak, kira-kira apa ada hubungan dengan reformasi pajak dan bea cukai yang sedang Bapak gaungkan Pak? Dengan pernyataan Pak Noel gitu? Biar aja, kita kan tetap aja akan reformasi Noel, saya. Yang penting kan saya nggak terima uang itu. Begitu kita terima uang, saya terima uang, saya akan amat riskan posisinya. Nggak bisa gerak sana sini, pecat orang nggak bisa, geser orang nggak bisa, karena orang akan laporkan bahwa saya terima uang dan akan dibocorkan. Jadi selama kita ya gitu-gitu aja bersilah kira-kira lurus, harusnya kasus seperti Noel nggak ini. Mungkin kalau ada yang jebak taruh uang tiba-tiba di mobil saya, itu mungkin kejadian, tapi kan harus ada latar belakangnya dari kasus seperti apa. Saya sih rasanya nggak ada urusan, saya hanya bertanggung jawab ke Presiden. Pak Purbaya akan dinoelkan karena mengganggu pesta para anjing liar. Oh biar aja, yang penting gue nggak terima duit. Noel kan terima, kayaknya terima ya? Terima kan dia? Terima. Ya terima, kan gue nggak terima duit, gaji gue gede di sini, cukup. Soal yang katanya Pak Purbaya akan Noelkan, Bapak udah dengar belum Pak? Itu tanggapan Bapak gimana? Saya nggak ngerti apa sih maksudnya. Jadi Bapak akan bisa seperti Pak Noel gitu Pak, dijadikan tersangka gitu Pak. Dijebak. Noel kan terima duit, gue mah nggak terima duit. Dijebak Pak. Dijebak gimana? Katanya Menurut karena dia, kasus Bapak tuh mengganggu para bandit gitu Pak. Oh biar aja, yang penting gue nggak terima duit.
Noel kan terima, kayaknya terima kan dia? Terima. Ya terima, kan gue nggak terima duit, gaji gue gede di sini, cukup. Jadi kasusnya kecil dan saya nggak tahu kenapa Pak Noel ngomong seperti itu. Mungkin dia sebelah sama gue juga, saya nggak tahu. Tapi case seperti itu di saya mungkin amat kecil kemungkinan terjadi, kecuali saya mulai terima uang di luar gaji ya. Pak, kira-kira apa ada hubungan dengan reformasi pajak dan bea cukai yang sedang Bapak gaungkan, Pak? Dengan pernyataan Pak Noel gitu? Biar aja, kita kan tetap aja akan reformasi. Noel, saya, yang penting kan saya nggak terima uang gitu. Begitu kita terima uang, saya terima uang, saya akan amat riskan posisinya, nggak bisa gerak sana ke sini, pecat orang nggak bisa, geser orang nggak bisa, karena orang akan laporkan bahwa saya terima uang dan akan dibocorkan. Jadi selama kita ya gitu-gitu aja, bersihlah kira-kira lurus, harusnya kasus seperti Noel nggak ini. Mungkin kalau ada yang jebak, taruh uang tiba-tiba di mobil saya, ya itu mungkin kejadian. Tapi kan harus ada latar belakangnya dari kasus seperti apa. Saya sih rasanya nggak ada urusan, saya hanya bertanggung jawab ke Presiden. Yang lain saya nggak peduli. Apalagi beliau sidak-sidak soal barang-barang selundupan. Berarti berkaitan dengan kebijakan yang diambil Pak Purbaya selama ini? Iya. Ya selalu kan ada mirip-mirip dengan Pak Purbaya. Kita lagi melawan, membenahi Republik ini. Ya pokoknya gini, siapapun pejabat eksekutif yang membangun, yang berprestasi, ya siap-siap ya digigit anjing liar. Bang Noel dapat infonya dari siapa? Ada dong. Pas di tahanan atau di? Enggak lah, ada lah. Kita yang kasih informasi itu A1. Pak Purbaya akan dinoelkan karena mengganggu pesta para anjing liar. Info ini abang dapat ketika abang sudah ditahanan atau waktu sebelum ditahanan? Kita sering diskusi lah. Siap. Oke, thank you bang. Thank you bang. Thank you ya, makasih ya bang. Rizka Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Immanuel Ebenezer alias Noel mengklaim dapat informasi A1 valid bahwa katanya Menteri Keuangan Purbaya itu akan dinoelkan. Jadi gini ya, Menteri Keuangan Purbaya Sadewa langsung angkat suara ketika Noel bicara seperti itu. Nada beliau tenang tapi pesannya jelas. Kata beliau, dari dulu sampai sekarang dia nggak pernah disuap. Gaji menteri cukup, hidup cukup. Kalau masih nyari duit haram, kata Pak Purbaya, itu bukan kurang, tapi namanya kebablasan. Istilah dinoelkan ini muncul dari pernyataan Immanuel Ebenezer alias Noel. Katanya kebijakan Purbaya bikin pesta bandit keganggu. Bandit keganggu, pejabatnya malah dikasih peringatan. Ini logika apa? Logika kepentingan yang lagi terusik. Ngomong panjang begini, satu hal yang nggak boleh gagal. Audio, gua pakai mic clip on Holy Land. Wireless, kecil, simple, dipakai stand up, breaking news, sampai konten kritik, suara tetap jernih, nggak pecah. Balik lagi, Purbaya jawab singkat dan tegas, kerja sesuai aturan, nggak main belakang, dan nggak takut dikait-kaitkan sama kasus hukum. Noel kan terima duit, gue mah nggak terima duit. Dijebak Pak. Dijebak gimana? Katanya karena kasus Bapak tuh mengganggu para bandit gitu Pak. Biar aja, yang penting gue nggak terima duit. Noel kan terima, kayaknya terima ya? Terima kan dia? Terima. Ya terima, kan gue nggak terima duit, gaji gue gede di sini, cukup. Jadi kasusnya kecil dan saya nggak tahu kenapa Pak Noel ngomong seperti itu. Kesimpulannya sederhana, kalau bersih ngapain panik? Yang takut dinoelkan biasanya bukan karena kebijakan, tapi karena kebiasaan. Ketemu lagi nanti di liputan yang akan datang. Salam. Dengan pernyataan Pak Noel gitu? Biar aja, kita kan tetap aja akan reformasi. Noel, saya, yang penting kan saya nggak terima uang gitu. Begitu kita terima uang, saya terima uang, saya akan amat riskan posisinya, nggak bisa gerak sana ke sini, pecat orang nggak bisa, geser orang nggak bisa, karena orang akan laporkan bahwa saya terima uang dan akan dibocorkan. Jadi selama kita
Ya gitu-gitu aja, pastilah kira-kira lurus. Harusnya kasus seperti Noel ya ini. Mungkin kalau ada yang jebak, taruh uang tiba-tiba di mobil saya, itu mungkin kejadian. Tapi kan harus ada latar belakangnya dari kasus seperti apa. Berarti berkaitan dengan kebijakan yang diambil Pak Purbaya selama ini? Iya. Justru kata mirip-mirip sudah Pak Purbaya. Kita lagi melawan, membenahi republik ini. Ya pokoknya gini, siapapun pejabat eksekutif yang membangun, yang berprestasi, ya siap-siap ya digigit kencing liar. Bang Noel dapat infonya dari siapa, Mas? Aduh, Pas di tahanan atau di... enggak lah, ada lah. Kita yang kasih informasi itu A1. Pak Purbaya akan dinoelkan karena mengganggu pesta para anjing liar. Info ini abang dapat ketika abang sudah ditahan atau waktu sebelum ditahan? Kita sebut instruksi loh. Ya. Oke, thank you bang. Thank you, Bang. Thank you ya, makasih. Yang katanya Pak Purbaya akan dipanelkan, Bapak udah dengar belum Pak? Itu tanggapan Bapak gimana? Saya nggak ngerti apa sih maksudnya. Jadi Bapak akan bisa seperti Pak Noel Pak dijadikan tersangka. Dijebak begitu Pak? Noel kan terima duit, gue mah nggak terima duit. Dijebak Pak? Dijebak mah. Katanya Menurut karena dia, kasus dia Bapak tuh mengganggu para bandit gitu Pak. Oh biar aja, yang penting gue nggak terima duit. Noel kan terima, kayaknya terima ya, terima kan dia? Terima. Ya terima, kan gue nggak terima duit, gaji gue gede di sini, cukup. Jadi kasusnya kecil dan saya nggak tahu kenapa Pak Noel ngomong seperti itu. Mungkin dia sebelah sama gue juga, saya nggak tahu. Tapi case seperti itu di saya mungkin amat kecil kemungkinan terjadi, kecuali saya mulai terima uang di luar gaji ya. Pak, kira-kira apa ada hubungan dengan reformasi pajak dan bea cukai yang sedang Bapak gaungkan Pak? Dengan pernyataan Pak Noel gitu? Biar aja, kita kan tetap aja akan reformasi. Noel, saya, yang penting kan saya nggak terima uang itu. Begitu kita terima uang, saya terima uang, saya akan amat riskan posisinya, nggak bisa gerak sana ke sini, pecat orang nggak bisa, geser orang nggak bisa, karena orang akan laporkan bahwa saya terima uang dan akan dibocorkan. Jadi selama kita ya gitu-gitu aja, bersihlah kira-kira lurus. Harusnya kasus seperti Noel ya ini. Mungkin kalau ada yang jebak, taruh uang tiba-tiba di mobil saya, itu mungkin kejadian. Tapi kan harus ada latar belakangnya dari kasus seperti apa. Saya sih hanya nggak ada urusan, saya hanya bertanggung jawab ke presiden. Yang lain saya nggak peduli. Purbaya menegaskan tak ada satupun elit politik yang bisa kebal hukum di era Presiden Prabowo karena bukan cuma 1-2 nama. Bahkan pejabat setinggi Luhut pun akan diperiksa. Walaupun ia adalah tokoh kuat di Indonesia, ini mencangkup urusan pajak bahkan pelanggaran lainnya akan diperiksa juga. Dengan pesan jelas, jangankan tokoh besar, semua pejabat tetap harus tunduk pada hukum. Hitungan saya sebagai ekonom dan setengah dukun, Februari tahun depan akan terjadi pergantian kekuasaan yang kosnya buat masyarakat kita mahal. Nah, itu disadari oleh presiden yang sekarang, Presiden Prabowo. Makanya saya dimasukin, ayo lo betulin. Ya udah, kita betulin sedikit-sedikit. Kenapa saya dianggap bisa betulin? Oh, dari wartawan ya. Oh, ini wartawan semua lagi. Ini forum wartawan. Aduh. Ya udah, nggak apa-apa deh. Udah nggak ada rahasia-rahasiaan. Jadi pada waktu itu hari Sabtu Minggu sebelum saya dilantik, jadi saya lucu deh. Cara Pak Prabowo menilai orang tuh untuk saya aneh. Hari Jumat, Pur dipanggil ke Hambalang, datang ke saya situ. Duduk 3 jam dengerin dia presentasi sama orang lain, nggak ngapa-ngapain, dengerin. Besoknya lagi, datang lagi. Duduk 2 jam, 3 jam, nggak ngapa-ngapain tuh. Dengerin, dia cuma ngeliat gua aja. Oh, udah. Kayaknya dia lihat itu. Pakai ini. Hari Minggu, saya dipanggil di sana. Saya pikir waktu itu udah 2 hari ketemu, nggak ngomong apa-apa. Kalau hari Minggu waktu itu saya nggak ngomong, udahlah, nggak ada kans untuk bicara lagi. Ya waktu ketemu apa cuma berlima. Saya ceritain, Pak, kanan begini. Saya bilang tadi saya takut-takutin. Pak, Februari Pak. Oh gitu ya? Iya. Nah itu a secret to my success katanya. Kita takut-takutin dia. Tapi enggak.
memang ancaman serius saya beberkan data-data yang panjang dan Nama Purbaya tiba-tiba disebut-sebut bakal dinoelkan. Tapi jawabannya bikin kaget. Purbaya akhirnya buka suara menanggapi klaim yang menyebut dirinya bakal mengikuti jejak Noel. Dengan nada tegas, Purbaya membantah keras tudingan tersebut. Pernyataan ini langsung menyita perhatian publik. Pasalnya, istilah dinoelkan kini identik dengan tuduhan berpindah sikap karena imbalan tertentu. Noel kan terima duit, gue mah nggak terima duit. Jadi Bapak akan bisa seperti Pak Noel gitu Pak, dijadikan tersangka. Dijebak begitu Pak. Noel kan terima duit, gue mah nggak terima duit. Dijebak Pak. Dijebak gimana? Katanya Pak ini kasus Bapak tuh mengganggu para bandit gitu. Oh biar aja, yang penting gue nggak terima duit. Noel kan terima, kayaknya terima ya, terima kan dia? Terima. Ya, terima, kan gue nggak terima duit, gaji gue gede di sini, cukup. Jadi kasusnya kecil dan saya nggak tahu kenapa Pak Noel ngomong seperti itu. Mungkin dia sebelah sama gue juga, saya nggak tahu. Tapi case seperti itu di saya mungkin amat kecil kemungkinan terjadi, kecuali saya mulai terima uang di luar gaji ya. Pertanyaannya sekarang, klarifikasi jujur atau sekadar reaksi karena disorot publik? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Menteri Keuangan Purbaya akan dikriminalisasi oleh elit-elit politik Indonesia. Kata Noel, Purbaya akan dinoelkan. Kenapa? Banyak elit-elit politik dan pejabat-pejabat yang nggak suka sama kinerjanya Purbaya. Padahal Purbaya itu kerjanya sudah bagus. Banyak kebijakan Purbaya yang sangat pro rakyat dan efisiensi anggaran. Ini info A1 dari teman saya. Semenjak Purbaya jadi Menteri Keuangan Indonesia, Indonesia jauh lebih baik. Imbasnya banyak pejabat-pejabat yang susah korupsi. Dan mereka sekarang lagi merencanakan rencana jahat untuk melengsarkan Purbaya. Kenapa setiap Indonesia memiliki pejabat-pejabat bagus selalu ingin dilengsarkan oleh elit-elit politik? Hei elit-elit politik, kalau kalian ingin melengsarkan Purbaya, lewati dulu nyawa saya. Jangan lagi-lagi kalian merusak bangsa Indonesia ini. Menurut kalian, apakah kinerja Purbaya ini sudah bagus atau sebaliknya? Sekian, terima kasih. Dan juga pesan nih buat Pak Purbaya nih, bisa Pak Purbaya, modusnya hampir sama semua. Hati-hati Pak Purbaya, sejengkal lagi nih, saya mendapatkan informasi A1, Pak Purbaya akan dinoelkan. Hati-hati tuh Pak Purbaya, siapapun yang mengganggu pesta para bandit-bandit ini, mereka akan melepaskan anjing liar untuk gigit Pak Purbaya. Kasihan Pak Purbaya, ada pesta yang terganggu. Ya, oh, enggak lah, ada lah. Kita yang jelas informasi itu A1, Pak Purbaya akan dinoelkan karena mengganggu pesta para anjing liar. Info ini abang dapat ketika abang sudah ditahan atau waktu ada dong, kan kita sering diskusi lah.